nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP NU Al-Ma'ruf Kudus, Bapak Haji Miftah SPDI MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMP NU Al-Ma'ruf Kudus. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita bersama mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan untuk acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, di sini saya akan sharing, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi berbagi ilmu, berbagi hal yang positif kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, budaya positif itu berasal dari dua kata, yaitu budaya dan positif. Menurut Bapak Ibu, budaya itu apa? Ya, Pak Pandu? Kebiasaan. Ada yang lain? Oh iya. Budaya adalah suatu cara hidup, Bapak Ibu. Di sini ada adat istiadat, ada bahasa, karya seni, sistem agama dan politik yang bisa kita katakan itu adalah suatu kebiasaan sehari-hari. Adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Budaya positif mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam diri seseorang, kelas maupun sekolah. Budaya positif harus dilakukan sejak dini karena membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap warga sekolah. Pentingnya membangun budaya positif. Salah satu unsur dari budaya positif adalah disiplin positif. Nah, di sini pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, bagaimana membentuk budaya positif di sekolah? Penerapan disiplin positif di sekolah tadi sudah saya utarakan berasal dari disiplin positif. Nah, ini salah satunya untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Bahwa setiap orang mempercayai nilai tersebut. Dimanapun kita berada, di dunia manapun, kita pindah ke tempat manapun, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang dipercayai, yang diikuti. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal, di mana setiap anak, setiap orang itu harus memiliki nilai-nilai tersebut. Dan masih banyak lagi, sampai di situ saya tulis dan lain-lain karena banyak sekali. Untuk bisa melakukan budaya positif, memiliki nilai-nilai yang kebajikan universal, maka seseorang itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya, ada alasannya. Contoh dari kita dulu. Kemarin Bapak Ibu mendapat tugas tagihan membuat LPP, benar ya? Sampai bertumpuk-tumpuk LPP. Nah, sekarang kenapa Bapak Ibu itu mau membuat LPP yang banyak, ngeprint sampai lembur, sampai di sekolah berhari-hari? Nah, kenapa? Motivasi Bapak Ibu apa melakukan itu? Bu Fitri mungkin bisa
membantu menjawab kenapa Bu? Motivasinya apa Bu Fitri? Diulang Fitri biar teman-teman mendengar. Ya karena kan salah satu tugas guru kan yang pertama adalah mengajar, yang kedua adalah membuat administrasi sekolah gitu. Tujuannya agar ketika kita mau belajar ke siswa itu bisa terkonsep. Oh iya. Coba kalau Budian, menurut jenengan kenapa Budian kemarin itu mau membuat RPP tagihan yang diberikan oleh katakanlah panitia? Kenapa mau melakukannya? Kalau menurut saya, ketika seorang guru itu melakukan administrasi itu kita harus punya RPP. Itu sebagai panduan kita ketika untuk mengajar di depan. Kita mau menyampaikan materi itu sesuai harapannya, itu sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat dalam bentuk RPP. Seperti itu. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Dian. Coba Bapak Ibu, kemarin di grup kita berkali-kali melihat ada pengumuman. Bapak Ibu mohon yang belum mengumpulkan RPP segera mengumpulkan. Benar ya? Nah, itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang belum memiliki motivasi untuk melakukan hal tersebut. Benar? Ya. Nah, itu dari kita dulu. Karena apa? Bagaimana kita mau membentuk murid kita memiliki disiplin positif kalau kita sendiri belum berdisiplin positif? Maka dari itu, ini ada alasan, ada motivasi seseorang melakukan sesuatu. Menurut dia itu ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dari Bumi Guru BK mengatakan ya. Sekarang kita lihat motivasi itu ada 2. Motivasi intrinsik, motivasi dalam diri kita sendiri yang keluar. Saya ingin membuat RPP, ya itu karena tadi itu tugas saya. Nah, tapi yang kalau dioyak-oyak belum, nah itu mungkin motivasi intrinsiknya belum muncul 100%, mungkin seperti itu. Nah, nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menurut Bapak Ibu, itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, betul. Sekarang yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ekstrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik, betul. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, intrinsik. Nah, motivasi itu, kalau motivasi intrinsik itu akan lebih lama mengendap dalam diri seseorang. Jadi seseorang anak, katakanlah, kalau dia memiliki motivasi intrinsik, itu dia akan disuruh disiplin, dia akan disiplin. Datang tepat waktu, datang tepat waktu. Karena apa? Di dalam dirinya sudah terbentuk. Ini lama hilangnya, bisa hilang tetapi lama. Lingkungan akan turut mendukung. Tetapi kalau motivasi ekstrinsik yang ada, kalau gurunya tidak ngopiai, dia akan diam. Kalau gurunya tidak berada di pintu gerbang, dia akan hadirnya terlambat. Kalau tidak diawasi, dia tidak mengerjakan tugas. Nah, itu berarti motivasi ekstrinsik yang masih muncul, butuh satpam. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan jumlah anak kita itu 500 lebih, 500 orang lebih. Sedangkan Bapak Ibu guru di bawah angka 100. Tidak mungkin Bapak Ibu guru itu menjaga 1 orang anak, atau katakanlah 10 orang anak pun itu tidak mungkin. Maka dari itu kita bentuk, kita tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak didik kita. Nah, bagaimana cara membentuk motivasi intrinsik itu? Nah, Bapak Ibu, untuk membentuk motivasi intrinsik kita pelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, pernah enggak kita menghukum siswa kita? Nah, saya juga pernah, Bapak Ibu.
tapi saya juga akan berusaha menyadarinya untuk mengubahnya. Jadi anak-anak kita itu karena memang disiplin, itu hubungannya biasanya dihubungkan dengan hukuman, disiplin, hukuman, penghargaan. Biasanya itu katakanlah satu paket. Tapi kita biasanya hukuman tapi tanpa penghargaan. Kadang kita bagus, itu jarang sekali. Maka kita biasakan menggunakan itu. Tetapi mari kita lihat. Nah, hukuman menurut Bapak Ibu yang dimaksud hukuman itu apa? Coba Bu Via yang dari BK. Hukuman itu menurut Bu Via apa? Hukuman itu biar siswa itu menyadari kesalahannya. Tujuannya ya. Ada mungkin Bumi, menurut Bumi apa itu hukuman? Hukuman di sini biasanya jika anak melakukan kesalahan, maka kita biasanya memberikan sanksi. Nah, sanksi ini untuk melakukan. Jadi anak melakukan sesuatu atau mungkin anak menyadari bahwa tindakannya tadi tidak bagus, tidak benar. Nah, itu biasanya kita namakan hukuman. Jadi entah itu anak nanti secara biasanya kalau kita lakukan yang ada tujuannya atau ada manfaatnya untuk anak itu sendiri, dan manfaat itu tidak menjadikan anak itu nanti selain cedera, tapi juga anak itu juga berpikir bahwa oh, saya menyadari bahwa saya itu salah. Jadi hukuman di sini ya kegiatan yang dilakukan saat anak melakukan kesalahan dan yang nanti akhirnya akan menimbulkan cedera dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan diri kita, kalau kita dihukum itu rasanya bagaimana? Sedih, ya. Walaupun kita itu melakukan kesalahan. Contoh misalnya ya, saya terlambat misalnya datang ke sekolah. Jam pertama saya ajar, jadwalnya sudah mengajar, tapi saya belum berada di kelas. Kebetulan ada bapak kepala sekolah. Bagi saya itu sudah merupakan suatu hukuman, walaupun tanpa kata-kata. Nah, itu tuh saya merasa wah, saya tidak enak. Saya itu merasa dihukum karena bapak kepala sekolah sampai hadir di kelas saya. Jadi yang namanya hukuman itu biasanya dari seseorang langsung kepada anak tersebut. Memberi tahu, tiba-tiba saya bilang berdiri di depan, berdoa di depan, dia tidak mau. Nah, itu yang dimaksud hukuman. Itu dari seseorang langsung menuju kesalahannya. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sama-sama seperti hukuman. Tapi kalau menurut saya itu kayak seperti lebih halus. Contoh seperti ini. Hari ini Ani terlambat datang ke kelas. Saya akan bilang, Ani, setiap pelajaran dua sana, setiap pagi kamu selalu terlambat. Tidak pernah mengikuti berdoa atau berdoa sudah doa Asmaul Husna, sudah terlambat sebanyak sekali itu. Nah, besok kalau terlambat lagi, Ani berdiri di depan ya. Ya Bu. Nah, ketika Ani datang, dia mengetahui dirinya terlambat, otomatis dia akan berdiri di depan. Nah, itu sebagai konsekuensi keterlambatannya itu. Nah, Bapak Ibu, kita melakukan hukuman ataupun konsekuensi itu adalah motivasi ekstrinsik, di mana Bapak Ibu harus terus mengawasi menjadi pendamping anak itu selama pembelajaran sehari-hari, per minggunya, per bulannya. Betapa capeknya kita, karena tidak mungkin kita itu mengawasi anak kita full. Nah, maka dari itu mari kita berusaha meningkatkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Ini adalah nilai-nilai yang tadi sudah saya berikan, Bapak Ibu bisa melihat sebentar. Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengar
mendengar atau mungkin sudah pernah mendengar yang namanya restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu Guru BK sudah pernah mendengar tentang segitiga restitusi atau restitusi ini? Umi Bu Fia? Belum ya? Restitusi, ya, segitiga restitusi atau kita bisa mengenal juga dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada anak yang salah, biasanya kita akan bertanya, mengobservasi kesalahan anak tersebut. Mungkin dengan pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa, nak? Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Nah, kita itu akan menggali kesalahan anak tersebut, di mana pada akhirnya anak itu akan mencari solusi bagi dirinya sendiri. Seperti contoh, kemarin saya melakukan restitusi kepada murid saya, anak buah saya, kebetulan rambutnya merah. Sudah saya ingatkan berkali-kali, masih merah. Kemudian saya tanya kepada anak tersebut menggunakan restitusi ini. Dan pada akhirnya anak ini menyadari kesalahannya. Dia bilang, besok saya akan potong rambut. Saya akan membuat rambut saya hitam. Nah, dan betul besoknya dia melakukan apa yang dia katakan itu. Jadi di sini dengan restitusi ini, Bapak Ibu nanti akan paling tidak mendapatkan hasil. Anak mencari solusi bagi dirinya sendiri. Kita nanti tinggal memantau benar tidak yang diucapkan itu. Bapak Ibu, untuk membuat budaya positif di sekolah kita, itu salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang berasal dari nilai-nilai universal tadi. Kemudian pernyataan kelas, pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu juga dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas belum? Sudah. Yang menjawab Pak Pandu, kebetulan Pak Pandu yang mempelajari ini ya Pak. Nah, di sekolah kita itu ada lebih dari 20 kelas, di mana mungkin hanya beberapa kelas atau hanya beberapa mata pelajaran saja yang membuat keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu dibuat agar anak-anak mematuhi apa yang mereka tuliskan. Mereka buat sendiri, mereka diskusikan sendiri, dan mereka patuhi. Sehingga ini nantinya akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Nah, contoh keyakinan kelas. Kemarin di kelas 9F itu saya sudah membuat keyakinan kelas. Mereka mengatakan bahwa salah satunya adalah disiplin. Nah,
disiplin ini bagaimana? Disiplin adalah datang tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu bagaimana? Dia mengatakan kalau tidak tepat waktu saya akan piket. Kebetulan yang tidak tepat waktu itu di kelas saya itu ada 3 anak yang katakanlah hampir setiap hari itu terlambat. Kemudian berpakaian dengan tertib, melaksanakan peraturan kelas. Kemudian mereka juga akan menjaga kebersihan kelas. Apa yang akan mereka lakukan? Melaksanakan piket, membuang sampah di tempat sampah, kemudian saling menghormati, berbicara dengan sopan, memanggil dengan panggilan yang baik, menjaga barang milik orang lain. Itu keyakinan kelas di kelas 9F. Kemarin ini ada yang kurang Bapak Ibu. Kemarin mau saya lanjutkan itu untuk hari yang lain evaluasi, karena keyakinan kelas itu bisa dievaluasi. Kalau ada yang kurang ya bisa ditambah. Contoh itu kejujuran. Anak saya kemarin waktu mengumpulkan tugas tape itu dia membeli karena bentuknya memang bagus, rasanya enak, dan tampilannya memang seperti membeli. Maka saya katakan ini tape membeli ya. Dia bilang tidak Bu, tidak. Gitu. Pada akhirnya dia mengatakan ya Bu, membeli. Nah itu berarti dia tidak jujur. Anak-anak kita itu kalau hal yang seperti itu tidak jujur. Kemudian lagi waktu pelajaran, waktu sholat ada jadwal sholat. Saya berada di kelas, kebetulan kelas 9F, saya suruh silakan anak-anak sholat, biasanya tak di sini dulu. Nanti kita berdoa bersama-sama setelah sholat. Ada anak yang tidak segera ke musola. Saya tanya, kamu udur atau tidak Mbak? Tidak Bu. Kenapa tidak segera ke musola? Ayo segera ke musola. Ya Bu, anak ke musola. Teman-temannya belum datang, dia sudah datang sendiri. Loh, kamu baru terakhir kok ini sudah datang duluan. Ya Bu, saya sudah selesai. Dia bilang begitu. Saya tidak percaya kalau datangnya terlambat. Tidak percaya bahasana, pasti kamu belum sholat. Akhirnya dia mengaku, ya Bu, belum sholat. Kalau begitu kembali ke musola dulu, sholat dulu. Nah, kemudian saya ikuti ke musola. Ternyata dia wajahnya itu sudah basah oleh air wudhu mungkin. Nah, tapi saya juga tidak percaya. Itu kamu itu pakai wudhu atau cuma basuh muka? Wudhu bro. Akhirnya kan ada 2 anak itu. Mereka saling lihat. Wudhu apa basuh muka? Saya gitu. Basuh muka bro. Nah, itulah masih potret anak-anak kita. Kejujuran itu memang perlu kita kawal, perlu kita tanamkan pada diri mereka untuk membentuk keyakinan kelas tentang kejujuran. Mungkin ini nanti yang akan saya tambahkan di kelas 9F tentang kejujuran. Karena bagaimanapun kejujuran adalah fondasi kita melakukan sesuatu. Anak-anak kita kalau kita tanya, misalnya anak-anak tadi sholat subuh, tidak Bu, itu berani jujur. Karena apa? Karena tidak ada konsekuensi. Jadi mari kita berusaha, ini kita bersama-sama berpikir bagaimana anak-anak itu jujur, dan kita tidak memberi hukuman pada mereka kalau mereka jujur. Karena apa? Biasanya jujur, ajur. Anak itu takut jujur karena nanti ujungnya dihukum. Nah, bagaimana menerapkan di sekolah kita menjadi budaya? Nek jujur itu kita hargai. Terus nanti kita arahkan. Jadi jangan kalau jujur terus kita hancurkan. Nah, anak-anak jadi memang tidak berani jujur itu. Maka dari itu Bapak Ibu, kita punya tugas yang ibaratnya besar, karena budaya positif itu adalah budaya yang berasal dari kelas, kemudian diturunkan lagi dari individu. Jadi yang paling kecil itu adalah budaya individu, kemudian menjadi budaya kelas, kemudian menjadi budaya sekolah. Nah, kita bisa sekolah kita menjadi sekolah yang bagus. Impian kita terhadap anak-anak kita dapat tercapai itu apabila kita bersama-sama bergotong royong mendiskusikan bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, sharing saya pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau sharing atau apapun, saya persilakan.
gitu ya. Mungkin sudah diterapkan di kelas tadi untuk masalah keyakinan kelas yang saya lihat ya. Keyakinan kelas mungkin kalau di sekolah kita belum berubah ya, tapi kalau misal kesepakatan kelas mungkin sering sudah dipraktekkan. Nah, pertanyaan saya yaitu perbedaannya apa antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu? Terima kasih Pak Pandu atas pertanyaannya. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu sama. Yang berbeda adalah peraturan kelas. Nah, kita juga masih banyak yang menggunakan kata peraturan kelas. Maka Bapak Ibu, peraturan kelas itu imajinasi kita itu adalah kata yang negatif karena mengatur. Kalau keyakinan itu ya dibuat mereka sendiri, kemudian dilaksanakan sendiri dan dievaluasi sendiri. Kalau ada temannya misalnya tadi yang disiplin, berarti ada yang tidak disiplin, nanti temannya yang akan mengingatkan. Seperti itu. Sudah nggih? Pak Pandu masih megang mic lagi. Tadi kan disebut seberapa peraturan kelas. Coba mungkin saya ingin tahu bedanya seperti apa peraturan kelas yang mungkin sudah diterapkan di kelas panjenengan dengan keyakinan kelas yang juga sudah dicoba. Nanti mungkin biar lebih jelaskan teman-teman, oh bedanya seperti itu. Terima kasih. Ada nggak teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sini yang ingin paling tidak urun rembuk dengan apa yang ditanyakan Pak Pandu tadi? Putri mungkin? Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas Bu. Tadi contoh konkret di kelas 9F. Nah mungkin Putri bisa mencontohkan di kelasnya Putri dulu. Nanti saya tambahin di kelas saya Putri. Bisa berdiri Putri karena di belakang tidak kelihatan saya. Untuk keyakinan kelas itu atau kita sebut kesepakatan kelas sama saja. Jadi kita bersama anak-anak, dari anak-anak terlebih dahulu kita tawarkan, ayo kelas kita buat keyakinan atau kesepakatan biar kelas ini bisa positif atau melaksanakan budaya yang positif tadi. Kemudian kita luruskan, misalnya kalau saya pernah membuat yaitu di kelas 7C. Untuk anak-anak kelas 7C pada jam pelajaran PPKN, yuk kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian ada yang bilang, Bu, kebersihan kelas. Ya, saya tulis kebersihan kelas. Kemudian ada yang usul, Bu, tidak boleh mencuri pulpen. Ya, saya tulis tidak boleh mencuri pulpen. Kemudian satu lagi, misalnya, Bu, tidak boleh mengolok-olok. Ya, oke, kita tulis mengolok-olok. Ini kesepakatan kita. Berarti selama pelajaran PPKN kalian sepakat tidak melaksanakan atau melanggar kesepakatan 3 hal ini. Itu untuk yang pernah saya coba di kelas 7C. Terima kasih. Hasilnya Putri karena tadi perbandingan. Untuk hasilnya, karena saya baru mencoba sekitar jadi CGP ya Bu, punya ilmu itu saya terapkan 1 minggu 2 minggu ya, sekitar 2-3 minggu. Mereka bilang ke saya, Ibu sekarang nggak ada beban hilang, alhamdulillah. Tapi pernah ada yang mengolok-olok, langsung bilang, Putri saya diolok-olok. Nah, mengolok-olok apa? Itu menjawab, apakah ada kesepakatannya kalau mengolok-olok menyanyi, dan yang mengolok-olok mau menyanyi sambil malu-malu tapi mau, karena sudah kesepakatan kelas. Apa lagi Bu? Sambung. Oke, terima kasih. Berarti paling tidak memang ada perbedaan Pak Manu. Kalau di kelas saya, peraturan kelas yang kemarin itu saya yang buat. Ya. Peraturan itu kadang-kala yang buat itu kan guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu kadang yang membuat itu siswa. Nah, kemarin saya bilang anak-anak duduknya tempat duduk itu bergiliran. Setiap pekan itu bergeser. Kalau setiap hari itu pindah depan belakang. Jadi setiap hari berpindah. Kecuali yang ada persoalan dengan antar, seperti itu.
ini ya saya terapkan juga ngamut. Ternyata di kelas tahun ini nggak mau. Saya sudah PW di sini Bu. Tempat sampah saya itu ada di sorok saya. Kalau saya pindah, berarti saya harus membawa sampah saya. Nah, kadang-kadang seperti itu anak-anak. Nah, sehingga dengan adanya keyakinan kelas, di keyakinan kelas tadi di tempat saya itu ada mematuhi peraturan kelas. Salah satu peraturan kelas itu adalah duduknya bergeser. Dan alhamdulillah anak-anak duduk bergeser. Kemudian ada membuang sampah di tempat sampah. Karena dia duduknya setiap hari bergeser ke depan belakang, otomatis dia akan berusaha untuk tidak meninggalkan sampah di lacinya. Seperti itu. Juga saya tawarkan kalau anak-anak masih membuang sampah di dalam kelas, apa yang akan kalian lakukan? Apakah makan di luar atau bagaimana? Itu kan saya berikan opsi tawaran. Sehingga tidak apa-apa Bu di dalam ataupun di luar, yang penting sampah dibuang di tempatnya. Seperti itu Pak Pandu. Terima kasih partisipasi teman-teman pada kesempatan siang hari ini. Kita sudah selesai melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kita. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat dan mungkin kita bisa menyambung di diskusi tentang keyakinan kelas yang lebih fokus dan segitiga restitusi untuk menghadapi anak-anak kita di lain kesempatan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.